Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an, wa silal darsana fi qawaidil fiqhiyah. Masih membahas kitab beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kaidah tasi'ah wal ashirah, kaidah yang ke-9 dan ke-10, yaitu wa kullu mamnu'in falil darurati yubahu wal makruhu indal hajati. Ya, apa kaidahnya? Wa kullu mamnu'in falil darurati yubahu wal makruhu indal hajati. Kita perhatikan di sini. Ya, wa kullu mamnu'atin, ini adalah mubtada dan khobarnya adalah yubahu. Ya, wa kullu mamnu'atin, ya, setiap larangan, setiap yang haram, falid darurati, jika dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat, maka apa? Maka yubahu, dibolehkan. Ya, setiap larangan, setiap yang haram, jika dalam keadaan darurat maka dibolehkan. Yang ini sama dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, dalam keadaan darurat itu membolehkan melakukan hal yang merupakan larangan atau hal yang haram. Ini ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Wal makruhu indal hajati. Demikian pula dibolehkan melakukan hal yang makruh. Hal yang makruh tentunya kita sudah paham apa bedanya haram dengan yang makruh. Ya, dan dibolehkan hal yang makruh dalam keadaan apa? Ketika butuh. Ya, dibolehkan melakukan hal yang makruh ketika dalam keadaan butuh. Naam. Ya, al-qaidatu tasi'atu wal 'ashirah, kaidah yang ke-9 dan ke-10. Wa hiya annal muharrama yubahu inda darurah. Yaitu kaidah yang menjelaskan bahwasannya sesuatu yang haram itu hukumnya boleh ketika dalam keadaan darurat. Ya, lakin la budda lidzalika min syartaini. Akan tetapi apa? Akan tetapi harus dengan dua syarat. Apa saja syaratnya? Ya, asyartul awal, syarat yang pertama untuk penerapan kaidah ini adalah sidqud darurati ilaihi. Ya, kebenaran bahwasanya hal tersebut memang darurat. Ya, jadi memang an-natura ila hadzal muharram bi'ainihi. Jadi memang apa? Memang kita itu benar-benar dalam keadaan darurat. Jadi jangan seseorang itu mengklaim, menganggap ini darurat untuk agar apa? Bisa melakukan sesuatu yang haram. Jadi timbangan darurat ini adalah timbangan syar'i, ya, bukan timbangan perasaan. Gitu ya. Jadi sidqud darurati ilaihi. Jadi benar-benar memang darurat. Bihaitsu law lam yaf'alhu tadarrara. Yang mana jika tidak melakukan hal yang terlarang tersebut maka akan termaldoroti. Itu yang dinamakan apa? Ya, dengan yang dinamakan dengan maldorat tadi. Ya, jika tidak apa? Tidak melakukannya maka akan apa? Akan benar-benar termudoroti. Jadi di sini dari syarat yang awal ini menunjukkan bahwasannya apa? Kita memang benar-benar darurat harus mengerjakan sesuatu yang haram tersebut. Dan kita tidak mendapati apa? Sesuatu yang menjadi penggantinya. Tidak mendapati sesuatu yang halal yang menjadi pengganti dari hal yang haram tersebut. Ya, karena jika didapati apa? Didapati hal yang lain tentunya apa ya? Tidak boleh. Ya. Dan inilah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, antandafi'a daruratuhu bifi'lihi. Ya. Jadi harus ada keyakinan bahwasannya dengan mengerjakan hal yang haram tersebut, maka darurat tersebut bisa hilang. Ya, benar-benar apa? Yakin hilangnya darurat tersebut dengan mengerjakannya. Seperti apa? Jika terpaksa memakan sesuatu yang haram, memakan bangkai,
maka harus yakin bahwasannya memakan bangkai tersebut apa? Benar-benar bisa menghilangkan rasa laparnya dan bisa menyelamatkan dia dari kematian. Ya, itu. Jadi apa? Harus yakin bahwasannya hal yang haram tersebut bisa menghilangkan kedaruratannya tadi. Fa idza kana yumkinu an yudfa daruratuhu minal mubah, maka apabila memungkinkan untuk menolak darurat tadi dengan sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram, fa innahu la yahillu hadzal muharramu. Kalau ada solusi yang halal, ya maka tidak halal, tidak boleh yang haram tersebut. Ya. Wa kadzalika idzal lam yatayaqqan indifa'a daruratihi. Demikian pula apabila tidak yakin bahwasannya darurat tersebut ya tidak hilang dengan sesuatu yang haram tadi, maka apa? Fa inna hadzal muharrama la yahil. Jika tidak yakin bisa enggak menghilangkan kedaruratan tadi, maka apa? Hal yang haram ini tidak halal. Sehingga inilah dua syarat ya kesimpulannya bahwasanya apa? Ya benar-benar keadaan darurat ya. Dan syarat yang kedua adalah harus yakin bahwasanya dengan mengerjakan yang haram tersebut bisa hilang darurat tersebut. Ya. Wa dalilu hadhil qaidah qauluhu ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaih. Ini ada wajhu syahidnya adalah illa matturirtum ilaihi. Ya, lakin mattarartum ilaihi. Ya, lakin matturirtum ilaihi falaisa haraman alaikum. Jadi apa-apa yang kalian terpaksa ya dalam keadaan darurat ya, maka itu tidak haram atas kalian. Ya. Wa qaulihi ta'ala ya, wa qauluhu ta'ala faman iturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Ya, jadi faman iturra fi makhmasatin, maka jika dia terpaksa karena lapar, ghaira mutajanifin li ismin, ya bukan karena ingin berbuat dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Walakin la budda min mura'ati syartaini sabiqaini. Akan tetapi sekali lagi harus memperhatikan dua syarat yang telah dijelaskan tadi. Ya. Fa idza kana yumkinul istighna'u an hadzal muharrami, jika memungkinkan ya, memungkinkan apa? Tidak perlu, tidak butuh kepada yang haram ini, ya, bimubahin, yaitu memungkinkan dengan sesuatu yang mubah, lam yahil, maka sesuatu yang haram tersebut tidak halal. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti keadaan ya tadi orang yang lapar dan tidak mendapati sesuatu kecuali bangkai, maka kita katakan kul minal maitah ya. Makanlah dari bangkai tersebut. Meskipun itu melakukan sesuatu yang haram. Karena dalam kondisi benar-benar darurat, maka apa? Boleh. Tapi jika di sana ada bangkai dan ada juga apa? Daging yang bukan bangkai, maka ya dalam keadaan ini tidak boleh memakan bangkai tersebut. Ya karena ada yang mubah, ya, yang harus dimakan adalah yang mubah tersebut, daging yang halal tersebut. Maka ya dua syarat ini sekali lagi harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Ya, syaratnya apa, Pak? Harus yakin bahwasannya itu adalah dalam keadaan darurat, ya tidak ada cara yang lain, dan harus apa? Harus yakin bahwasannya jika mengerjakan sesuatu yang sesuatu yang haram tersebut, daruratnya bisa hilang. Ya. Seperti contoh orang yang mengatakan minumlah khamr, ya, maka penyakitmu akan sembuh. Ada yang mungkin mengatakan seperti itu, minumlah khamr, maka penyakitmu akan sembuh. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh minum khamr tersebut. Ya, kenapa? Karena yang pertama adalah bahwasannya minum khamr tadi tidak menjamin apa? Tidak menjamin kesembuhan dari penyakitnya. Jadi ini tidak yakin bahwasanya melakukan hal yang haram tersebut bisa apa? Bisa
hilang kemadharatannya tadi. Ya. Jadi ini ya, jadi tidak boleh ya minum khamr ya dengan alasan bisa sembuh. Maka apa? Maka di sini kita dapati banyak dari orang yang memakan obat yang haram, yang memakan obat yang haram dengan alasan apa? Dengan alasan darurat. Ya, dengan alasan darurat, ya. Padahal di sini apa? Menurut kaidah dua kaidah ini tadi apa? Bahwasannya ya minum obat yang haram tadi tidak menjamin kesembuhannya, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Dan juga alasannya ini bukan darurat karena tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan pasti ada obatnya, yang obatnya tersebut adalah halal. Ya, adalah obatnya apa? Halal. Ya, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat bagi kalian pada apa-apa yang Allah haramkan. Ya. Maka di sini apa? Maka di sini tidak boleh haramnya berobat dengan sesuatu yang haram. Alasannya dua tadi ya. Karena apa? Sesuatu yang haram tersebut tidak menjamin kesembuhan penyakit tersebut. Alasan yang kedua, karena masih ada obat yang hukumnya halal. Ya, obat yang hukumnya apa? Halal. Ya. Maka di sini perlu apa? Diperhatikan kembali apa? Syarat ya, kedua syarat ini agar seseorang tidak bermudah-mudahan dengan menganggap ini darurat padahal ya tidak darurat. Itu nggih. Wallahu a'lam. Kemudian wal qaidah as-saniyatu, kaidah yang kedua, karena kan kaidah 9 dan kaidah 10 ini ya. Wa hiya qauluhu wal makruhu indal hajah. Wal makruhu indal hajah. Sesuatu yang makruh ketika dalam keadaan butuh. Ya. Maka apa? Ya di sini bahwasannya ya sebuah kaidah yang penting bahwasannya al makruhu tubihuhul hajah. Sesuatu yang makruh itu dibolehkan karena hajah. Wal makruh dunal muharram. Ya bahwasannya makruh ini adalah di bawahnya muharram. Ya, li'annahu la yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Kenapa makruh di bawah haram ya? Karena kalau makruh itu ya pelakunya tidak berhak tidak mendapatkan hukuman. Walihada tubihuhul hajah. Oleh karena itu hal yang makruh ya, hajah itu membolehkannya. Ya. Apa itu hajah? Wal hajah allati yastaghni anhal insan lakinnahu muhtajun ilaiha indal hajah. Ya, hajah itu sebenarnya apa? Sebenarnya ya manusia, seseorang itu bisa apa? Bisa hidup tanpanya, tanpa yang al-hajah tersebut. Akan tetapi dia membutuhkannya ya ketika hajah tadi. Ya, dalam artian ayuhal ikhwah wal akhwat ya rahimakumullahu jami'an, maka di sini ya bisa kita ketahui al-farqu bainal hajah wa darurah. Ya, bedanya antara hajah dengan darurat. Ya, kalau darurah ya daruriyat, memang hal-hal yang prinsip, hal-hal yang mendesak. Kalau hajah itu adalah kamaliyat, hal-hal yang menyempurnakan ya. Maka hajah itu adna minad darurah. Jadi hajah itu apa? Lebih rendah ya, di bawahnya darurat ya. Yang mana Bang? Yang mana intinya hajah itu ya bahwasanya seseorang membutuhkan sesuatu, akan tetapi jika manusia tidak mendapatkannya maka tidak termaldoroti. Beda dengan darurah tadi ya. Darurah tadi kalau tidak mendapatkannya akan termaldoroti. Sedangkan hajah itu ya kebutuhan manusia, kebutuhan seandainya tidak mendapatkannya itu tidak termaldoroti. Ya. Apa contohnya hajah? Misaluhu al-harakatul yasirah fis shalah li ghairi maslahatiha. Gerakan yang sedikit pada sholat li ghairi maslahatiha, yang mana gerakan tersebut bukan berkaitan dengan gerakan sholat. Tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat.
Nah, secara asal gerakan yang yasirah ini kan hukumnya makruh, ya kan? Tubahu akan tetapi dibolehkan hal yang makruh tersebut idah taja ilaiha jika membutuhkannya. Kahamlin Nabi SAW Umamah binta Zainab. Ya, seperti apa? Nabi pernah menggendong cucu beliau yang bernama Umamah binti Zainab fi sholati ketika dalam salat wa wadu'ah inda sujud dan meletakkannya ketika sujud. Pernah apa? Menggendong putri beliau. Nah, ini apa? Ini adalah contoh ya sesuatu yang makruh itu dibolehkan ketika apa? Ketika hajah. Contoh lain penerapan ini ya, bahwasannya sesuatu yang makruh ketika hajah dibolehkan. Itu contoh yang lain seperti al-iltifatu fi shalah. Ya, seperti contohnya menoleh ketika sholat. Itu hukumnya adalah makruh. Ya. Lakin lau ihtaja ilahi ubiha. Akan tetapi ya jika memang dibutuhkan untuk menoleh, maka itu ya dibolehkan. Sebagaimana seandainya seseorang ketika sholat membawa anaknya, ya, kemudian dia menoleh anaknya, memperhatikan anaknya menoleh karena apa? Karena mungkin khawatir anaknya bisa apa? Bisa jatuh, ya, atau kena sesuatu yang ada di sampingnya, nggak apa-apa. Menoleh untuk memastikan keselamatan anaknya yang ia bawa ketika sholat. Ya, ini salah satu apa? Contohnya. Maka apa? Iltifat ini hukumnya jaiz. Menoleh ini hukumnya boleh ketika apa? Ketika memang dibutuhkan. Ya. Jadi memang asalnya itu adalah karohatul al-iltifat fi shalah. Makruhnya menoleh dalam salat, akan tetapi ketika dalam keadaan hajah la ba'sa bihi, hukumnya boleh. Ya. Ya sebagaimana termasuk hajah yang Nabi memberikan keringanan di situ ya, memberikan rukhsah bagi orang yang sholat seperti apa? Apabila ingin meludah, ya, maka hendaklah meludah ke arah kiri, ya. Tentunya ketika meludah itu kan apa? Menoleh, ya, menoleh. Dan menoleh ini adalah hal yang dibutuhkan, maka hukumnya adalah boleh. Demikian pula ya, ayuhal ikhwah wal akhwat, ya, seperti seseorang yang contoh lain ya, seperti seseorang yang ketika dalam keadaan sholat sunnah kemudian dipanggil dan dia ragu siapa yang memanggil, apakah bapaknya atau ibunya atau orang lain, ya, dan dia menoleh untuk memastikan siapa yang memanggil, ya. Ini apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Ya, untuk memastikan, karena jika ternyata yang memanggil adalah bapaknya, ibunya, maka apa? Maka ketika dia melaksanakan sholat sunnah, wajib untuk memenuhi panggilan kedua orang tua tersebut. Ya, maka apa? Ini menoleh yang karena sebuah ya kebutuhan tadi. Ya, berbeda kalau ternyata sudah menoleh memastikan ternyata orang lain, berarti apa? Tidak wajib memenuhi panggilannya dan silahkan terus melaksanakan sholat sunnah sampai selesai. Ya, maka bisa dipraktekkan yang di beberapa contoh ya. Yang lain yang sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu kita cukupkan ya beberapa contoh tadi. Wallahu a'lam. Naam. Demikian ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Ya, pembahasan kaidah yang ke-9 dan juga kaidah yang ke-10. Wa kullu mamnu'in falid darurati yubahu wal makruhu indal hajah. Ya, jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang harus diperhatikan dua syarat ini, mohon diperhatikan ya, agar tidak bermudah-mudahan ya dalam menganggap itu darurat padahal enggak darurat. Dan juga harus yakin bahwasanya jika melakukan hal yang haram tersebut bisa apa? Bisa hilang daruratnya tersebut. Ya. Kemudian juga tadi dalam hal apa? Dalam hal kaidah yang berikutnya yaitu kaidah apa? Kaidah yang berkaitan dengan sesuatu yang makruh ya, sesuatu yang makruh
Itu kaidah yang kedua ini adalah dibolehkan ketika hajah. Tinggal kita memahami mana saja hukum-hukum yang makruh dan ini benar-benar hajah atau tidak, ya. Yang insya Allah bisa kita praktekkan dalam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kaidah yang berikutnya adalah lakinna ma khurrima liddari'ati yajusulil hajati kal ariyati. Ini kaidah yang sangat penting pula. Ya, kita tunggu pada kesempatan yang akan datang. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.